Bab 1251. Sisa roh Ice Phoenix. Saudara Qin, kenapa kamu tidak masuk? Kata Winner sambil tersenyum dan memandangi mereka. Bukankah saudara Winner juga belum masuk? Eric Qin bertanya sambil tersenyum. Aku hanya pemandu jalan, jadi aku harus rendah hati, membiarkan kalian masuk dulu. Jawab Winner. Tapi aku melihat saudara Qin tampaknya sangat berhati-hati. Kalau merasa aku ada masalah, biarkan aku masuk dulu. Setelah Winner mengatakan itu, dengan tenang dan berjalan masuk ke lembah. Aku benar-benar menggunakan pikiran yang tercela untuk menilai orang baik. Wanita berpedang yang telah diselamatkan oleh Winner itu mendengus, lalu masuk bersama wanita pendampingnya. Pada akhirnya, di luar hanya tersisa Eric Qin, Noah Yuan dan Louis Su. Saudara Qin, apakah ada masalah? Tanya Louis Su. Sampai saat ini tidak ada, mungkin aku terlalu berprasangka buruk. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Sebuah perasaan was-was membuat Eric Qin secara naluriah merasa ada yang tidak lazim dari lembah ini. Tapi Winner tanpa ragu melangkah ke dalamnya, dan Eric Qin juga tidak merasa ada yang aneh. Atau aku masuk dulu, jika ada yang tidak beres, aku akan memberitahu kalian. Kata Louis Su. Tidak, kita masuk bersama. Jawab Eric Qin menggelengkan kepalanya. Karena instingku sudah menduga, seharusnya tidak akan segera mengalami bahaya, bahkan jika Louis Su yang masuk duluan, dia juga tidak akan menemukan sesuatu yang tidak normal. Di luar lembah, setelah Eric Qin membuat beberapa persiapan, semua orang turut memasuki lembah. Namun yang mengejutkan Eric Qin, setelah melewati kabut di luar lembah, Winner dan yang lainnya masih berdiri di lembah dan tidak berjalan sembarangan. Melihat Eric Qin dan lainnya masuk, Winner tersenyum dan melanjutkan perkenalan. Apakah kalian melihat ini? Berbagai sumber energi melayang di udara, terlihat seperti ada reiki tipis yang melapisi di luarnya. Setelah memecahkan benda ini akan dapat menyerap sumber energi yang di dalamnya. Apakah reiki ini sulit dihancurkan? Tanya wanita yang berpedang. Tidak sulit, dengan tingkat kultivasi kita semua, itu akan bisa hancur dalam waktu sekitar 1 jam. Kata Winner. Sayang sekali kita hanya bisa tinggal di lembah selama sehari, andai kita bisa tinggal lebih lama, sehingga sumber energi ini akan terus mengalir ke dalam tubuh, maka kekuatan kita akan berkembang pesat. Kata Tuan Yun. Maka jangan buang-buang waktu, semua orang harus secepatnya mencari sumber energi masing-masing. Ujar Winner sambil tersenyum. Selain itu, aku mengingatkan kalian bahwa ada lebih banyak kekuatan besar di lembah ini, sehingga terdapat banyak titik kekacauan di sekitar ini. Jika tidak ingin kecelakaan, diusahakan untuk tidak mendekati area pembatas. Terima kasih saudara Winner telah mengingatkan kami. Tuan Yun bersama 2 wanita berpedang dan 2 kultivator lainnya tidak bisa menunggu lama, mereka semua langsung terbang, mencari energi di udara. Winner tersenyum pada Eric Qin lalu terbang pergi. Menatap punggung lawan, Eric Qin tampak semakin ragu. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, darah Ice Phoenix dan berbagai sumber energi terjerat di udara. Aku khawatir akan sulit untuk mendapatkannya, lebih baik kalian bantu aku. Ye Zun dan si brewok terkejut beberapa saat, merasa Eric Qin agak aneh. Dia jarang meminta bantuan orang lain, bahkan meminta bantuan orang lain sebelum mulai mencoba. Saudara Qin, ini tentu saja tidak masalah. Aku akan mengambilkan darah Ice Phoenix untukmu dulu. Louis Su tersenyum ringan. Meskipun kultivasiku masih rendah, tapi aku dapat membantu sedikit, jadi tidak akan mencari energi. Noah Yuan menyeringai. Eric Qin mengangguk, beberapa dari mereka terbang bersamaan, menuju ke kejauhan lembah, dimensi yang penuh dengan energi Ice Phoenix. Sepanjang jalan Eric Qin terus-menerus merasakan kekuatan sumber energi yang terbungkus dalam reiki, dan pikirannya terus melayang-layang. Pada akhirnya,
Semuanya sampai ke sudut timur laut lembah, di mana untaian darah berkumpul di udara, membentuk gumpalan darah yang terus berputar. Di atas darah ini, berkumpul menjadi seekor Ice Phoenix. Hanya dengan berdiri di tanah, semua orang bisa merasakan energi dingin yang dipancarkan binatang dewa ini, hampir membekukan ke tulang. Gumpalan darah sebesar ini aku khawatir jika sudah melahirkan sisa roh, pasti akan sulit untuk ditangani, kata Noah Yuan. Karena itulah aku membutuhkan bantuan kalian. Oh iya, kamu dan saudara Su adalah sumber energi elemen apa? Tanya Eric Qin dengan santai. Aku sumber energi elemen tanah, tapi aku tidak terlalu paham berhadapan dengan Ice Phoenix S ini, aku cuma bisa sekedar menahannya, kata Noah Yuan. Meskipun dia hanya kultivasi fase keilahian tahap ke-9, namun dia juga memiliki sumber energi. Aku sumber energi elemen kayu, aku fokus pada penyembuhan lukanya. Ini kebetulan bahwa kita berasal dari 5 elemen berbeda, kata Louis Su. Eric Qin mengangguk dan matanya berbinar-binar. Setelah bertanya, semua orang terbang dan menggerakkan tangan mereka. Reiki di luar darah Ice Phoenix jauh lebih keras daripada Reiki yang menyelimuti sumber energi, tetapi Eric Qin dan lainnya terus membombardir. Sekitar 1 jam kemudian, lapisan itu mulai retak. Namun belum sempat bersenang-senang, darah yang membungkusnya seolah-olah terbangun. Ice Phoenix di atasnya mengeluarkan teriakan marah yang menakutkan. Darah mengalir keluar dari celah retakan, dan kemudian menjadi Ice Phoenix yang berwarna merah darah. Aku benar-benar mulut sial, darah ini benar-benar melahirkan sisa roh, semuanya cepat mundur. Noah Yuan berteriak. Semua orang juga merasa berbahaya dan segera mundur. Ice Phoenix ini muncul dengan kepala tinggi dan mata yang tajam, menyapu kerumunan. Meringkuk ke langit dan sayapnya mengepak keras, kekuatan dari es dan salju melambung dari langit, seperti gelombang besar, menyapu ke segala arah. Langit bumi pun bergetar dan meledak. Langit penuh dengan salju putih menutupi dunia, seolah membekukan segalanya menjadi es. Kekuatan besar ini membuat semua orang harus mundur. Dingin sekali. Noah Yuan mendarat, meraung dan menepuk tanah dengan keras. Tiba-tiba bumi bergetar, dan tembok yang tinggi langsung terbentuk, menghalangi serbuan angin dan salju. Louis Su juga mengangkat tangannya, dan pohon-pohon besar yang tidak terhitung jumlahnya menjulang ke langit, menjadi penghadang kedua. Ye Zun, si brewok dan lainnya juga terbang ke sini dan berkumpul dengan semua orang. Kemudian semua orang menggunakan jurus mereka masing-masing untuk menghancurkan kekuatan es dan salju yang terus menghantam. Kekuatan serang Ice Phoenix mungkin dari fase distraksi tingkat atas. Bagaimana bisa melawannya ini? Kata Ye Zun tak berdaya. Sebelum mendekati Ice Phoenix, mereka telah terbang beberapa ratus meter jauhnya, hanya bisa terus menghalangi serangannya. Kekuatan ini seharusnya tidak bertahan lama. Bagaimanapun, itu adalah sisa roh, bukan roh Ice Phoenix yang sebenarnya, kata Noah Yuan. Harus menunggu sampai kapan? Tanya Ye Zun tidak berdaya. Di mana Eric Qin? Tanya si brewok tiba-tiba. Semua orang baru menyadari saat dalam proses mundur, Eric Qin telah menghilang. Sial, kapan dia berlari di atas kepala Ice Phoenix? Ye Zun pun berteriak. Pada saat ini, langit penuh dengan es dan salju, dan cahaya api biru di atas kepala Ice Phoenix terlihat sangat jelas. Saat Ice Phoenix sedang memindai semua orang, Eric Qin diam-diam mendekatinya. Semua orang sedikit terkejut. Eric Qin benar-benar berani. Ini jelas karena dia tahu kekurangan dari Ice Phoenix, yaitu kurangnya pengalaman dalam pertempuran. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.